Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi, Wardah Al-Katiri, melanjutkan pembahasan dalam modul-modul sebelumnya mengenai alam yang rusak karena aktivitas atau perbuatan manusia akibat dari pemikiran dan perilaku berikut. 1. Paradigma ekonomi yang dianutnya, yang memuja pertumbuhan ekonomi sehingga menghabiskan sumber daya alam secara sembrono. Ini di modul 1.2. 2. Paradigma pembangunan yang menganggap alam cuma sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi tanpa berpikir panjang tentang masa depan dan kedapat berlanjutannya, dan celakanya yang seperti itu dianggap benar secara mutlak, sehingga tidak boleh dikritik. Bahkan yang mengkritik bisa dianggap subversif atau makar. Ini di modul 2.0. 3. Ini sifatnya kecelakaan alami. Artinya kejadian yang tidak disengaja. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi pertanian di modul 3.1, yang membuat bahan makanan hasil pertanian berlimpah, dan kemajuan ilmu kesehatan dalam menangkal penyakit telah membuat angka harapan hidup manusia jadi lebih tinggi. Ini di modul 4.0. Maka jumlah penduduk bumi meningkat tajam. Persoalan daya dukung bumi ini di modul 1.1. 4. Yang tidak kalah pentingnya, nilai-nilai budaya yang tanpa sadar telah kita serap dan telah menggerakkan cara hidup kita. Meskipun seringkali itu bertentangan dengan ajaran agama. Greed is good, ini slogan atau value yang diajarkan di semua sekolah bisnis. Artinya, tamak atau rakus itu baik, karena justru itulah yang membuat bisnis Anda berkembang. Padahal agama mengatakan, carilah berkah dalam mencari rezekimu. Ini pada banyak kasus bisa bertentangan secara diametrikal. Ada satu cerita yang bisa saya share di sini untuk dijadikan bahan renungan. Ini bukan cerita fiktif. Kebetulan saya benar-benar mengenal orangnya. 2 orang suami istri dan 1 saudaranya bermitra bikin usaha. Tadinya diniatkan sebagai usaha kecil bisnis keluarga. Dijalankan dengan prinsip-prinsip ajaran orang tua mereka yang kebetulan dari keluarga pedagang. Untuk bisnis ini, mereka dipinjami rumah oleh kakaknya. Dan si kakak pun membantu secara kekeluargaan pula. Setelah 10 tahun lebih berjalan, karena ingin lebih maju, mereka mengikuti program business coaching yang mengajarkan instrumen-instrumen bisnis terbaru seperti franchise atau waralaba, lalu menyuruh menggencarkan iklan sebagai cara untuk bisnis bisa segera membesar, termasuk dengan digital marketing. Mungkin karena dalam kursus itu si coach atau mentor bisnis dalam cara mengajarnya yang bombastis, karena untuk menyemangati peserta yang sudah bayar mahal-mahal, si coach memberi kesan bahwa kemajuan bisnis bisa dicapai secara instan, asalkan mereka mengikuti resep-resep yang dia ajarkan. Selesai mengikutinya, yang terjadi, ketiga orang tadi mengira ada yang salah dengan cara bisnis mereka selama ini. Jangan-jangan kita ini kuno. Kita harus mengubah diri, meniru bisnis model terkini yang diajarkan coach. Berusahalah mereka menerapkan strategi-strategi bisnis model baru. Nah, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, mereka bertiga pun cekcok dan pecah. Bahkan tragisnya, pasangan suami istri itu pun bercerai dan bisnis tersebut tutup. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa business coaching itulah yang salah. Tapi saya menduga program business coaching itu dengan sengaja atau tidak telah menanamkan nilai-nilai
yang bisa menggelincirkan orang ke dalam kategori tamak dan rakus. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan oleh si coach itu secara antusias telah membutakan mata ketiga orang tadi dari melihat realitas. Jadi misalnya, menggencarkan promosi tanpa melihat ukuran bisnis mereka itu sebetulnya perlu promosi sebesar itu atau tidak. Juga tentang kesanggupan melayani pelanggan. Kalau yang datang lebih banyak, apakah sudah sanggup atau tidak? Kalau tidak kan malah justru kontraproduktif. Baiklah, ini bukan cerita hitam putih yang memposisikan benar lawan salah. Tapi cerita ini bersifat nuance, sebagai bahan renungan saja. Setidaknya dugaan saya tidak sepenuhnya keliru. Saya menemukan riset yang temuannya menunjukkan bahwa mahasiswa yang awalnya sebelum masuk program MBA berwatak community oriented. Artinya kekeluargaan, tepo seliro, memikirkan orang lain, tidak individualistik. Setelah lulus, dia berubah menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Dan ternyata artikel tentang itu banyak sekali. Ini contohnya, ada link di bawah kalau mau dibaca-baca. Yang ini juga, jadi silahkan dicari-cari sendiri. Kembali ke persoalan alam yang sekarang rusak akibat perbuatan manusia, khususnya akibat aktivitas ekonomi mereka. Dalam modul-modul sebelumnya sudah saya paparkan, semoga sekarang sudah jelas bahwa kalau alam porak-poranda, tercemar, stok sumber daya alam menipis, akibatnya pasti kualitas hidup manusia di bumi menurun. Itu pasti. Bahkan bisa jadi tidak akan bisa berlanjut. Itu konsekuensi logis saja dari hukum alam, bukan menakut-nakuti. Merusak alam adalah bunuh diri. Ecocide adalah suicide. Lihat modul 1.2. Kalau ada yang bilang, oh Bu Wardah, saya baca katanya sambil negara-negara lain terpuruk ekonominya akibat pandemi COVID, Cina justru sudah siap akan lebih gencar lagi menggenjot pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana itu, Bu? Berarti persaingan kan tetap harus diperjuangkan. Jelas yang menanyakan itu orang yang tidak melek ekologis. Dia sama sekali tidak terinformasi problem besar yang dihadapi umat manusia karena krisis ekologis yang bersifat global. Lah, kenapa pemerintah Cina kok tidak tahu soal ini, Bu? Ya, ini tidak perlu saya jawab. Cukup buka lagi dan pahami semua modul dalam workshop ini. Bukan hanya Cina, Indonesia pun juga sama kalau seandainya bisa. Pertumbuhan ekonomi itu sesembahan atau idol di zaman ini. Seperti patung sapi emas dalam kisah Nabi Musa. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Herman Daly, bekas ekonom senior Bank Dunia, yang akhirnya insyaf menyadari kekeliruan berpikirnya dan sangat tajam mengkritisi paradigma ekonomi dan pembangunan yang dominan. Kisah patung sapi emas ini adalah salah satu kisah yang ada dalam tradisi kedua agama, Kristen dan Islam. Kembali ke pertanyaan, bagaimana dengan Cina yang terus menggenjot pertumbuhan ekonominya? Ingat, saya katakan di modul 1.2, negara komunis pun sama seperti kapitalis, sama-sama mengejar growth atau pertumbuhan. Jadi menurut saya, buat orang Islam, sikap Cina inilah sikap yang orang yang menyembah keduniawian yang dimaksud dalam surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bahkan sampai mau masuk liang kubur pun, hatta zurtumul maqabir. Dia tidak berhenti berlomba-lomba memperebutkan kejayaan dunia.
Arti kata at-takatsur adalah persaingan atau perlombaan. Kalau semua mengikuti Cina, terus mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kalau semua hutan sudah habis, ikan-ikan di laut sudah habis, manusia baru sadar kalau mereka tidak bisa makan uang. Ini pepatah Indian, penduduk asli Amerika. Baik, jadi meniru-niru mengikuti berlomba-lomba di saat bumi sedang kesempitan karena perubahan iklim, pencemaran yang meluas, sumber daya alam yang menipis, ini bukanlah pilihan manusia beriman. Pemimpin umat Islam, ulama, tokoh agama, semua perlu menjadi melek ekologis untuk tahu persoalan ini. Lalu sekarang bagaimana kita harus bersikap hidup di bumi yang sudah terlanjur rusak ini? Mengikuti Cina mengejar pertumbuhan, jelas itu tidak bertanggung jawab, bahkan bodoh secara ekologis, dan jelas itu bukan sikap manusia beriman. Kalau benar-benar beriman, setelah melek dan tahu ada masalah ekologis, ya harus mohon ampun pada Allah karena telah merusak alam miliknya. Dan mohon kemurahan Allah untuk mencukupi kebutuhan kita dengan sisa-sisa yang ada di alam. Inilah sikap Islamic Environmentalism yang saya advokasi melalui program Eco-Literacy di PPMPI Unusa. Dan inilah yang membedakan gerakan ini dari gerakan lingkungan hidup yang lain, yang bersifat sekuler. Saya ulangi, Islamic Environmentalism ala PPMPI Unusa adalah mengajak umat Islam untuk 1. Melek ekologis, 2. Paham apa saja yang telah membuat kerusakan itu terjadi, dan mengecamnya, bukan malah mendukungnya. 3. Mohon ampunan Allah karena selama ini tanpa sadar kita ikut berpartisipasi atau mendukung para politisi yang membuat kebijakannya. 4. Mohon kemurahan Allah untuk mencukupi kita di tengah kesempitan dan kelangkaan akibat rusaknya alam dan menipisnya sumber daya alam. Lalu yang kelima, mohon kekuatan pada Allah untuk dapat mengusahakan perbaikan atau restorasi sebatas yang bisa dilakukan manusia. Di modul 3.0, kita mendiskusikan berbagai inisiatif yang ditempuh oleh orang-orang yang melek ekologis dan merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu di berbagai penjuru dunia. Karena apa? Karena mengubah masyarakat luas itu ibarat menendang gajah. Hampir tidak ada gunanya, bahkan bisa-bisa kita diinjaknya. Karena itu mereka bilang, ayolah melakukan perubahan sendiri, meskipun kecil-kecil saja. Gerakan seperti itulah yang disebut community actions, aksi sosial oleh komunitas-komunitas yang dalam workshop ini sudah mulai saya perkenalkan sejak di modul 1.0. Nah, dari aksi semacam itu akan banyak virtues atau kebajikan yang lahir justru setelah orang berbuat sesuatu. Ecological virtues berikut inilah yang akan muncul. Dari orang yang cuek, mereka menjadi care, peduli. Peduli pada nasib alam maupun nasib orang lain. Dia sekarang jadi mempertimbangkan kemiskinan dan ketimpangan, dan dari sana tumbuh rasa keadilan, equity. Sebelumnya dia orang yang mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Sekarang menjadi hati-hati dan berusaha bijaksana dalam memilih. Berusaha sesedikit mungkin menambah kerusakan di alam dan di masyarakat. Kalau mau berbelanja, dia memilih tempatnya, yang mana yang memberi dampak positif bagi keadilan sosial, bukan cuma ke tempat-tempat yang nyaman dan bagus seperti di mall. Prudence.
Dia bisa merasakan adanya ketersambungan dengan alam dan dengan sesama, relationality, dan itu menimbulkan rasa cinta dan belas kasihan, serta rasa terima kasih. Misalnya pada petani yang menanamkan makanannya. Dia juga akan merawat tanaman yang memberi kesejukan di rumahnya. Dan hal-hal kecil tapi bernilai kebajikan yang tinggi, yang justru tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak melek ekologis. Dari cara hidup yang dulu berlebihan, kini dia menjadi hidup secukupnya. Tidak lagi silau pada harta, pada merek, brand, tidak tergiur pada kemewahan. Sekarang bisa mengendalikan diri lebih baik dalam berbelanja, moderation and self-control. Dan karena itu bisa lebih banyak beramal. Nah, ini penting. Message dari orang-orang yang tergabung dalam eco-communities dan telah melakukan berbagai inisiatif dalam community actions. Yang contohnya banyak saya tunjukkan di modul 3.0. Mereka mengatakan, jangan dikira memilih hidup yang melek ekologis seperti ini, orangnya akan sengsara dan menyakiti diri sendiri. Justru sebaliknya, kehidupan kami lebih seru, lebih kaya, maksudnya lebih bervariasi, lebih menarik, lebih kreatif, lebih paripurna, bahkan kita bisa lebih sehat, dan karenanya panjang umur dibanding kalian yang tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka yang sudah menjalaninya mengatakan justru banyak kebaikan-kebaikan hidup akan muncul dari mempraktekkan community actions tersebut. Ini memang paradoks. Justru setelah menyadari bahwa adanya limits to growth, bahwa bumi ini ada batasnya, bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pun harus terbatas, ternyata orang bukan malah sengsara, tapi malah menemukan hakikat hidup. Sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmahnya, banyak sekali yang diberikan oleh kejadian pandemi COVID ini. Kita dipaksa untuk menyadari bahwa umur manusia memang terbatas, bahwa manusia itu vulnerable, rapuh. Kalau mau dimatikan oleh Allah, kapan saja bisa. Karena itu, marilah waktu yang kita masih punya dipakai sebaik-baiknya. Marilah waktu yang tersisa kita nikmati bersama orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau sudah sadar itu, seharusnya tidak sulit menerima kenyataan bahwa bumi pun ada batasnya, ada habisnya. Jadi ya jangan diboros-boroskan memakainya. Kapan kiamat itu datang, kita memang tidak tahu. Sama seperti kapan kita mati, juga tidak tahu. Tapi setelah workshop eco-literacy ini, setidaknya sekarang jadi tahu bahwa waktu yang tersisa harus digunakan baik-baik. Tidak diboroskan untuk melakukan hal-hal yang menambah kerusakan di bumi. Syukur-syukur kalau bisa memperbaiki. Semoga sampai di sini Anda semua sudah bisa melihat orang yang peduli pada kesejahteraan dan keseimbangan alam pasti juga peduli pada keadilan ekonomi, termasuk keadilan ekologis. Perlu dicatat untuk lebih jelas definisinya, keadilan ekologis adalah membagi sumber daya alam secara adil, bukan mempersembahkan untuk dieksploitasi dan dinikmati segelintir orang kaya saja. Persoalan ini jelas merupakan domain kekuasaan politik. Kembali tentang kebajikan atau ecological virtues yang tadi sudah disampaikan. Disinilah letak dasar-dasar ekonomi ekologis. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, dasar pemikiran ekonomi ekologis justru terletak pada seperangkat nilai-nilai moral yang sebetulnya itu merupakan nilai-nilai abadi, perennial.
Tapi kini dengan pengetahuan baru human ecology yang membuat orang melek ekologis, jadi kembali menemukan signifikansinya. Ekonomi ekologis adalah model ekonomi yang sedang dicari dan dieksperimenkan oleh para pemikirnya, ditujukan untuk mengganti model ekonomi lama atau konvensional yang telah menjadikan sistem ekonomi melegitimasi pengambilan sumber daya alam dari orang miskin untuk diberikan ke orang-orang kaya saja, lalu yang mengejar pertumbuhan ekonomi tak terbatas, bahkan hutang lagi dan lagi pun dilakukan demi mengejar pertumbuhan ekonomi, dan juga model ekonomi yang justru mendorong-dorong masyarakat untuk terus berbelanja dan menjadi konsumtif. Yang melahirkan pencarian ekonomi baru tersebut adalah orang-orang yang telah menemukan kebajikan-kebajikan ekologis. Merekalah yang kemudian melahirkan pemikiran ekonomi ekologis. Nah, dari sinilah saya melihat potensi ekonomi Islam untuk menjadi ekonomi ekologis. Karena apa? Karena sebagai Muslim, saya yakin dan confident kebajikan-kebajikan ekologis ini tidak asing bagi etika, moral, dan keadilan dalam agama Islam. Hanya saja yang sekarang diperlukan oleh para ahli ekonomi Islam adalah menjadi melek ekologis. Karena kalau sudah melek ekologis, mereka tidak lagi terpaku pada logika konsep manusia sebagai homo economicus yang selama ini dipakai dalam ekonomi modern dan tanpa sadar telah mereka ikuti dalam pemikiran-pemikiran mereka untuk ekonomi Islam. Jadi kepada kawan-kawan intelektual Nahdlatul Ulama yang selama ini sudah mengajukan pandangan-pandangannya tentang ekonomi Islam, seperti Profesor Mun'im Sirri dan Profesor Nadir Shah Hussein, saya mengajak mari sama-sama melek ekologis dan mari melihat ekonomi Islam bukan sekedar urusan riba dan bunga. Jadi tidak perlulah Anda terus bersitegang dengan kelompok-kelompok yang mengharamkan bunga bank. Mari silakan masuk ke perdebatan ekonomi Islam sebagai alternatif untuk ekonomi ekologis. Ini jauh lebih diperlukan untuk era kesempitan sumber daya alam dibanding sekedar perdebatan bunga bank yang akhirnya memberi kesan Anda sedang membela kepentingan bank konvensional yang menerapkan bunga. Jadi prinsipnya, ekonomi ekologis atau sering disebut green economics adalah sebuah paradigma ekonomi yang satu, menerima postulat hukum termodinamika 1 dan 2 bahwa sumber daya alam itu terbatas, tanpa berdebat lagi. Jadi pertumbuhan pun, pembangunan pun harus terbatas. Ini di modul 1.1, 1.2, dan 2.0 di workshop ini. Karena itu, isu sentralnya adalah bagaimana kehidupan di bumi ini bisa berlanjut. Persoalan sustainability. Dan karena itu pula, ekonomi ekologis disebut beraliran degrowth atau zero growth, karena tidak mengejar growth atau pertumbuhan ekonomi. Karena terbatas jumlahnya, ekonomi ekologis concern pada bagaimana sumber daya alam didistribusikan secara adil. Jadi, ekonomi ekologis concern pada keadilan sosial, equity, sama besarnya dengan concern pada keseimbangan alam, yaitu dampak ekonomi pada ekosistem, pada biosfer, pada kehidupan hewan dan tanaman. Ekonomi ekologis mempertanyakan apa definisi hidup yang baik itu. Ini jadi pemikiran ekonomi yang mendorong manusia untuk merenungkan hidup yang baik itu seperti apa. Misalnya, kalau memang rumah itu kebutuhan pokok, lalu ukuran dan kualitas kayak apa yang dianggap baik itu?
Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini akhirnya mengembalikan kita pada urusan falsafah hidup. Jadi dalam paradigma ekonomi ekologis, mendorong-dorong orang untuk membeli melalui iklan atau advertising. Membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya tidak diperlukan, itu termasuk tidak beretika. Misalnya menciptakan kebutuhan yang sebetulnya tidak diperlukan, seperti beli kopi di Starbucks, berebut beli baju merek Zara, nabung-nabung uang untuk bisa beli mobil mahal, mobil merek misalnya Pajero. Itu tidak baik secara sosioekologis. Kalau ada yang bilang, ya biar aja itu kan uang-uangnya sendiri, mau dipakai untuk belanja apa, tidak boleh dikritik. Memang iya, terserah saja, seperti yang selalu saya katakan di modul-modul sebelumnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu, bagi saya keyakinan saya. Dan yang terakhir, ini yang pernah saya katakan, telah hilang dari kepala mayoritas orang Islam. Bahkan para pemikir ekonomi Islam yang kita sebut sebagai intelektual Muslim sekalipun. Pertama, dalam ekonomi ekologis, uang atau kekayaan bukan sebagai satu-satunya tujuan ekonomi. Berbagai bentuk karunia alam. Kalau dalam bahasa orang beragama, karunia Tuhan yang diberikan melalui alam, itu pun juga harus dipertimbangkan. Jasa-jasa yang diberikan alam, yang disebut ecosystem services, seperti pohon menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia dan hewan, dan sekaligus menyerap karbon dioksida hasil pernafasan, lalu akar tanaman yang bisa menahan air sehingga tidak jadi banjir kalau musim hujan dan tidak jadi kekeringan ketika musim panas, lalu mikroba, makhluk bersel satu yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang di alam bertugas mendekomposisi atau membusukkan sampah sehingga kembali menjadi tanah. Banyak sekali jasa-jasa seperti itu yang selama ini diabaikan oleh manusia dalam ambisi mereka mengeksploitasi alam demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi atau growth. Itu yang pertama. Kedua, yang saya katakan telah hilang dari kepala mayoritas orang Islam adalah keyakinan pada berkah atau blessings. Bedanya, kalau blessings yang dimaksud oleh green economics adalah karunia alam atau kebaikan-kebaikan yang muncul dari etika moral, yang jelas-jelas ini tidak dikenal oleh ekonomi kapitalisme. Dalam Islam, konsep berkah mempunyai dimensi spiritual juga. Jadi levelnya transenden, ilahiyah. Mari kita lihat slide berikut. Ini definisi berkah di satu buku tentang Islamic Economics berbahasa Inggris. Saya suka definisi ini karena sangat komprehensif dan saya langsung mengenali karena ini juga definisi yang sering saya dengar dari orang tua ketika kecil tentang maksud berkah dalam hal harta. Dari pergaulan sehari-hari setelah saya dewasa, saya merasakan ini tidak lagi dihayati oleh perilaku ekonomi Muslim di zaman ini. Perilaku ekonomi artinya mengkonsumsi, memproduksi, dan berdagang. Berkah atau barokah adalah balasan Tuhan atas perbuatan baik seseorang dalam dia mencari urusan-urusan duniawi, termasuk diantaranya adalah urusan ekonomi. Konsep ini berdimensi spiritual murni. Perbuatan baik akan kembali dalam bentuk balasan yang lebih tinggi dari perhitungan faktor materi semata. Jadi ini memang ranahnya keimanan. Dalam konsep tersebut, orang yang membelanjakan uangnya untuk kebaikan itu tidak akan berkurang hartanya, tapi justru akan bertambah karena adanya berkah. Konsep ini mendorong Muslim untuk berbuat lebih dari sekedar yang disyaratkan oleh syariah untuk membuat Allah senang atau ridho.
Sebaliknya, perbuatan yang batil akan meniadakan keberkahan dari harta kekayaan seseorang. Jadi ini murni persoalan keyakinan. Orang yang tidak mengimaninya tidak akan percaya berkah. Hilangnya konsep ini tanpa disadari bisa jadi akibat tergerus oleh rasionalitas sebagai efek samping dari enlightenment-based rationality dalam proyek modernisasi berpikir. Bagi saya yang punya juga background filosofi, saya melihat gejala ini sama seperti hilangnya mysticism dari studi-studi agama atau religious studies. Banyak ajaran praktek ekonomi beretika dalam contoh-contoh sunnah Rasulullah SAW yang kini justru diingatkan kembali oleh green economics. Dosa hukumnya bagi siapa-siapa yang membohongi pembeli. Dosa hukumnya bagi yang mendorong-dorong orang untuk beli barangnya secara berlebihan. Berarti advertising harus hati-hati. Jangan-jangan bisa masuk delik hukum ini dalam Islam. Orang Islam harusnya dilarang berpakaian yang bermewah-mewah. Kalau dalam konteks zaman kenabian, itu dilambangkan dengan larangan berpakaian sutra. Tapi kenyataannya orang Islam sekarang sama dengan non-Muslim. Belanja barang-barang branded supaya keren. Bahkan mukenah pun untuk sholat, jualan artis Syahrini harganya 5 juta, berlabel emas. Quran mengatakan orang yang menghambur-hamburkan harta adalah saudaranya setan. Saya kira ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang membuang-buang sumber daya alam secara boros karena tidak peduli, seperti yang selama ini terjadi dengan negara kita. Maupun mereka yang menghambur-hamburkan harta karena ingin tampil mewah dan dipandang keren. Satu lagi, ini penting dalam mendorong orang-orang Islam untuk berbelanja dari koperasi, warung, pedagang kecil, UKM, atau dari usaha-usaha yang dibuat untuk mengurangi ketimpangan sosial, seperti kelompok tani organik, 212 Mart. Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan mengasihani orang-orang yang dalam berdagang, yaitu membeli dan menjual, dan dalam menagih hutang dilakukan dengan welas asih dan kelembutan. Kan enak dikasihani Allah. Jadi mari kita ajak keluarga-keluarga Muslim untuk menghidupkan ekonomi umat yang saat ini sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat marginal di tengah crony capitalism, neoliberalism, dan kini malah sudah masuk ke korporatokrasi. Baik, sekarang mari kita lihat kondisi ekonomi Islam sebagai cabang ilmu. Dari banyak literatur yang saya baca dikatakan, 1, ekonomi Islam belum sukses mengartikulasikan paradigma yang benar-benar beda dibanding 2 paradigma lain yang dominan dari Barat, yaitu kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Perlu diingat, keduanya, kapitalisme dan sosialisme atau komunisme, bersaing sangat ketat. Dan dengan berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, kapitalisme dianggap sebagai pemenang mutlak. Dan sejak itu semakin kuat menancapkan kukunya menguasai sistem perekonomian dunia. Lalu yang kedua, diskursus akademis ekonomi Islam dianggap belum berhasil menunjukkan bagaimana ekonomi Islam itu benar-benar bisa dipraktekkan dalam perekonomian real. Nah, ini karena apa? Karena ekonomi Islam sebagai cabang ilmu selama ini ditampilkan sebagai ideologi perlawanan dunia ketiga, melawan penjajahan ekonomi kapitalisme sekaligus melawan dominasi komunisme selama Perang Dingin berlangsung. Sehingga yang terjadi adalah yang satu, para pengusung ekonomi Islam hanya mengkritik kapitalisme dan komunisme tanpa menghasilkan konten positif tentang ekonomi Islam sendiri itu seperti apa. Yang satu lagi, sebagian dari para sarjana agama Islam
malah mencari-cari titik temu, menyamanyamakan ekonomi Islam dengan salah satu. Kalau nggak kapitalisme, ya sosialisme. Tergantung dari milieu mana, dari negara mana, dari budaya mana orang itu berasal. Yang membela kapitalisme mungkin termasuk yang membela sistem bunga bank tadi, misalnya para Islam liberal di Indonesia, mereka bilang Islam itu mirip kapitalisme karena Islam mendukung pasar bebas, menjamin hak kepemilikan pribadi, membolehkan mengambil keuntungan dalam bisnis. Sedangkan lawannya menolak. Kata mereka, Islam itu justru sejalan dengan sosialisme karena sangat concern pada keadilan sosial. Ini di Indonesia contohnya adalah tokoh Arif Budiman, kakak dari aktivis Suhoki yang baru meninggal bulan April 2020 lalu. Saya akan akhiri modul ini dengan mengajak para ahli ilmu agama Islam di Indonesia. Saya bukan ahli ekonomi Islam, tapi sebagai human ecologist dan sosiolog dengan fokus pada sosiologi komunitas Islam, saya mengajak ahli ekonomi Islam di Indonesia untuk berhenti membela kepentingan bank konvensional dan masuklah ke dalam pemikiran ekonomi Islam sebagai ekonomi ekologis untuk orang Islam sendiri, yaitu para homo islamicus, bukan homo economicus, seperti yang diasumsikan selama ini. Karena semoga sekarang sudah jelas dari penjelasan saya di slide sebelumnya, bahwa fitur-fitur penting ekonomi Islam untuk tujuan menjadi ekonomi ekologis justru hanya bisa dijalankan dengan cara mengimaninya. Ini bahkan saya sendiri, kalau ada kesempatan, umur, rezeki, topik ini insya Allah ingin saya jadikan riset postdoktoral saya, yaitu ekonomi Islam sebagai ekonomi ekologis di level grassroots community. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Modul terakhir setelah ini adalah modul 6.0 Islamic Environmentalism. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.